cepat ya laksanakan. Tetapi tetap salah satu misinya Poli Batam itu memang kita berharap bisa membantu juga berkontribusi dalam pengembangan kemajuan SDM terutama yang berhubungan dengan pendidikan dan pelatihan vokasi. Jadi namanya Pinfest, awalnya Pinfest saja, Poli Batam Industri Festival. Tapi brandingnya sekarang Pinfest Plus sejak tahun lalu. Plusnya itu pelatihan, ya, kemudian kursus dan SMK, gitu ya. Karena menurut kita ekosistem penyiapan SDM vokasi itu ada sejak dari SMK, kemudian juga ada dari lembaga pelatihan dan lembaga kursus, dan tentunya juga politeknik dan AKM sebenarnya di level perguruan tinggi. Itu ekosistem untuk menyediakan tenaga SDM terampilnya di berbagai level dan berbagai bidang, gitu ya. Jadi ini akan terus kita garap gitu ya. Tahun lalu sebenarnya kita sudah mulai mengidentifikasi gitu ya, bagaimana proses transisi atau perpindahan antara satu lembaga ke lembaga lain, artinya dari politeknik atau dari lembaga-lembaga pelatihan atau SMK ke politeknik bisa mungkin sesempur mungkin gitu ya, kalau bisa begitu, sefleksibel mungkin melalui mekanisme RPL ya. Jadi Pak Warid dan mungkin teman-teman tadi di sini saya lihat banyak sudah lembaga kursus dan pelatihan. Saya akan sampaikan ke Pak Warid, sebenarnya pelatihan vokasi itu memang butuh dan masif. Tapi pada suatu saat seseorang itu pasti harus bisa terus meningkatkan daya saingnya. Salah satunya tentunya melalui jalur akademik levelnya. Kalau kita perhatikan sekarang dunia sudah semakin menuntut kompetensi ya, tapi ada background akademik yang minimal dia harus kuasai, gitu ya. Itu yang ke depan harus antisipasi. Sehingga Poli Batam di sini membuka diri untuk bisa kita bareng-bareng gitu ya. Jadi kalau nanti teman-teman yang sudah punya sertifikasi atau dari lembaga pelatihan manapun yang pelatihan sertifikasi yang sesuai dengan bidang-bidang yang ada di Poli Batam, itu bisa kita akui melalui rekomendasi beliau dalam rekomendasi pembelajaran langsung. Nantinya kalau itu diakui pada saat nanti ini meneruskan ke Poli Batam untuk mengambil diploma atau sarjana terapan, bahkan sekarang kita punya S2 terapan ya, komputer engineering, dan beberapa tahun ke depan akan kita coba beberapa magister terapan dan S2 terapan beberapa bidang. Karena biar bagaimanapun ketika kita bicara teknologi, ada yang mengoperate, ada yang mengembangkan gitu ya, ada yang menemukan. Jadi kalau biar bagaimanapun ada level-levelnya yang kita harus siapkan seluruh SDM. Apalagi kalau tadi disampaikan pagi hari, status menteri menyampaikan kita akan jadi negara ke-6 yang punya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ya. Jadi itu harus kita persiapkan. Ya, jadi harapannya, saya itu sampai punya mimpi ini ya. Poli Batam itu setiap tahun yang mendaftar tahun ini misalnya 16.000, yang diterima cuma 3.600. Kemana nih yang lain? Nah, maksud saya ke depan, saya nggak tahu. Kalau bisa kita buat platformnya. Kalau kemarin ini kita baru memulai dengan cara merekognisi, oh ini LKP atau LPK ini punya bidang ini, oh ini cocok nih dengan bidang di Poltek prodi ini gitu ya. Nah, tinggal diformulir itu kira-kira kalau dia selesai di sana dapat sertifikat, dapat berapa SKS misalnya kalau kita kayak gitu. Disimpan aja ditabung ya sampai beberapa waktu supaya nanti pada saat dia masuk ke Poltek mungkin nggak perlu terlalu banyak lagi yang diambil dan tidak perlu lama lagi untuk menempuh pendidikan. Nah, yang saya impikan kita punya platform. Saat ini platformnya Poli Batam cuma punya registrasi Poli Batam. Itu hanya untuk yang masuk Poli. Nah, saya berharap sebenarnya ada platform itu juga didampingi dengan pilihan-pilihan lain. Misalnya kalau memang dia tadinya masuk Poli Batam jurusan teknik informatika, kalau nggak masuk ada alternatif lain yang bisa diambil. Kalau orientasinya tetap akan ke Poli Batam dan mau lulus sebagai sarjana terapan, nggak apa-apa,
mungkin jalannya nggak harus lewat dari mahasiswa baru Poli Batam jadi semester 1. Jalannya juga jadi lewat lembaga khusus atau lembaga pelatihan kerja yang punya sertifikat dan sertifikasi kompetensi, dan akhirnya dia bisa lebih cepat terhubung ke dunia kerja. Kemudian kalau dia tadi tabung bisa lanjut ke Poli Batam, yang akhirnya juga bisa memenuhi harapan awalnya untuk bisa lulus ke perguruan tinggi. Ya. Jadi mungkin ke depan saya sih berharap begitu, ada platform yang bisa menyediakan pilihan buat anak-anak kita, karena terutama kalau Poli Batam sendiri kapasitasnya terbatas. Itu harus kami akui. Kalau kita mau benar-benar menampung semuanya, kualitasnya takutnya yang dikorbankan. Jadi pada prinsipnya kami tidak mengukur keberhasilan kami dari tingkat seleksi masuk ya, tapi lebih pada karena keterbatasan fasilitas. Kalau kita tampung semua dengan fasilitas yang memadai, kita tampung semua. Tapi yang enggak, di dunia ini harusnya bisa saling berkolaborasi dan saling mengisi. Ya. Dunia sekarang atau industri sekarang yang menang itu bukan karena dia yang paling hebat, tapi karena dia punya ekosistem dan punya supply chain yang paling kuat. Jadi kita juga begitu, ya. Poli Batam nggak akan jadi apa-apa karena dia cuma ngasih 2.000-3.000 setahun, padahal yang dibutuhkan puluhan ribu. Yang mampu seperti itu, ya kayak Pak Farid di Medan aja bisa 10.000, berarti nambah banyak. Orang cuma bisa nampung 2.000 Pak, paling 3.000 mungkin beberapa tahun ke depan. Sementara kebutuhan Batam sendiri itu lebih dari puluhan ribu. Ya, jadi memang perlu sinergi, perlu kolaborasi, pasarnya cukup besar. Tadi ketemu Pak Kepala Badan MI ya, MI juga menyampaikan itu Batam itu adalah daerah yang paling kritikal terkait dengan pekerja migran. Karena banyak pekerja migran sampai tengah tahun ini aja dari 3.000 pekerja migran yang sebenarnya unskilled keluar dari Batam itunya. Itu yang teridentifikasi, yang manual teridentifikasi, yang nggak teridentifikasi itu juga, dan itu unskilled. Jadi memang perlu kerjasama dan kolaborasi kita bersama. SMK juga sama Bu, saya sebenarnya punya impian SMK itu kalau memang dia harus orientasi kerja, tapi kan kita punya kelas sekolah. Kalau dia punya orientasi kerja, tapi kalau dia punya juga keinginan untuk sekolah. Saya sih berharap juga ada proses penerimaan undangan lewat jalur khusus SMK. Kalau dia sudah jago welding di SMK-nya, maka tidak sebulan gitu ya. Kalau dia sudah jago programming di SMK-nya dan dibuktikan dengan ada UJK-nya, kemudian dibuktikan dengan nilai-nilainya, maka nanti dia harus ujian. Sehingga pengalihan di sini dan ambil level yang selanjutnya. Demikian juga lembaga khusus, saya berharap juga kita tetap terus ya mensinkronkan bidang-bidang dan fasilitasi dari kompetensinya dengan bidang digital supaya bisa bareng saja ya. Dan jadi ada nilai tawar juga buat mereka kalau suatu lanjut sudah punya tabungan, paspor skillnya sudah ada dan bisa diakui ya. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Nanti hari ini memang ada beberapa event, salah satunya juga sharing dari industri. Karena itu penting buat kita sebagai ekosistem penyedia SDM, kita harus tahu dan harus bisa mengikuti perkembangan teknologi, sains dan teknologi dari industri. Ya. Kemudian salah satu tema kita di sini juga kan ada satu juga namanya CIO S2000 Meeting, itu juga temanya tentang pemanfaatan AI dalam proses pendidikan. Jadi memang kita mau jangan sampai juga tidak bisa punya life skill sesuai dengan perkembangan zaman. Begitu ya. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kehadiran semua. Ada mahasiswa juga. Saya harapkan juga bisa mengikuti supaya tahu hampir terbaik dan bagian seperti apa sehingga kita ke depan bisa lebih siap dalam menghadapi Indonesia Emas 2040. Demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas partisipasinya semua teman-teman yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari Mitra Poli Batam bersama dengan Poli Batam. Untuk itu kami mengundang Bapak Farid Abdurrahman Nuri Widodo, Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan, Bapak Muhammad Yasir SSI MSI, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Padang, diharapkan untuk naik ke atas panggung. di mana sesi pertama ini merupakan sesi penandatangan MOU dari Poli Batam bersama dengan Mitra Poli Batam yang tadi telah disebutkan ada dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan dan juga Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Padang. Nah, untuk penandatangan MOU pertama akan dilakukan oleh Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan. Baik, penandatangan MOU sedang dilaksanakan saat ini juga. Baik, dan akan dilanjutkan langsung oleh Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Padang bersama dengan Direktur Politeknik Negeri Batam Bapak Bambang Hendrawan. Beri tepuk tangan yang luar biasa atas penandatangan MOU bersama antara Politeknik Negeri Batam dengan Mitra Politeknik Negeri Batam. Baik, kami mulai dari tempat Bapak karena selanjutnya untuk sesi kedua penandatangan MOU ini kita ada pula mitra daripada Poli Batam, di antaranya Dr. Agus Nurhalim, Ketua Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia (KEPRI), Insinyur John Eri, Ketua DPD KEPRI Forum Latihan Vokasi, Ibu Sylvia Linda Kusumarinja, Dewan Pimpinan Daerah Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau. baik, ini merupakan sesi penandatangan MOU kita yang kedua, di mana terdapat 3 mitra daripada Politeknik Negeri Batam, ada Ketua Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia (HILSI) KEPRI, Ketua DPD KEPRI Forum Latihan Vokasi, dan Dewan Pimpinan Daerah Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan Provinsi KEPRI. Baik, penandatangan MOU langsung dilakukan. Penandatangan MOU langsung dilakukan oleh ketiga mitra Politeknik Negeri Batam yang diwakilkan oleh nama-nama yang tadi telah disebutkan dan juga diwakilkan dari Politeknik Negeri Batam ada Direktur Politeknik Negeri Batam Bapak Bambang Hendrawan. Baik, penandatangan MOU ini merupakan bagian daripada kerjasama Politeknik Negeri Batam untuk mempererat kerjasamanya baik dengan industri maupun non-industri untuk bisa meningkatkan mutu dan juga meningkatkan kualitas pendidikan vokasi khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Baik, beri tepuk tangan yang meriah kepada penandatangan MOU yang kedua yang dilaksanakan oleh Politeknik Negeri Batam dengan 3 mitra Politeknik Negeri Batam. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan penandatangan MOU daripada sesi ketiga. Untuk itu kami mengundang Bapak Dr. Insinyur Martinus STMPK IPM, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional, Bapak Profesor Dr. Syahrani, Rektor Universitas Angkua Pekanbaru, Ibu Herlina Dwi Kurnia, Kepala SMKN 10 Batam. Baik, kami mengundang Bapak dan Ibu untuk dapat maju ke depan dalam prosesi penandatangan MOU kerjasama dari Politeknik Negeri Batam dengan mitra, yaitu ada Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional yang diwakili oleh Dr. Insinyur Pandidu STM PWK IPM. Lalu juga ada daripada Universitas Angkua Pekanbaru yang langsung diwakili oleh Rektor daripada Universitas Angkua Pekanbaru, ada pula Profesor
Profesor Dr. Syafani. Dan selanjutnya adalah MOU kerjasama dengan mitra kita yaitu ada SMKN 10 Batam Ibu Erlina Dwi Kurnia. Baik, saat ini sedang kita saksikan bersama penandatangan MOU kerjasama pada sesi ketiga kita bersama dengan mitra-mitra Politeknik Negeri Batam. Untuk itu mari beri tepuk tangan yang luar biasa kepada Politeknik Negeri Batam dan juga mitra-mitra Politeknik Negeri Batam. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Untuk itu bagi pemuda dan bapak ibu dapat mengambil posisi terbaik. Baik. Oke, baik. Sesi dokumentasi akan kami bantu kita mundur dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, boleh tunjukkan isi MOU-nya bapak ibu semua. Sekali lagi kita ambil gambar bersama dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, sesi dokumentasi bersama telah selesai. Mari kita beri tepuk tangan semuanya yang luar biasa kepada penandatangan MOU kerjasama dari Politeknik Negeri Batam dengan mitra Politeknik Negeri Batam. Pas bapak turun gitu, pas abang salam di video itu. Landscape mau foto kan? Oke, baik, selanjutnya kita juga mengundang Wakil Direktur 3 yang kerjasama dengan alumni ada Bapak Muhammad Sri untuk dapat menyerahkan pelanggan piagam kepada mitra-mitra industri dan Politeknik Negeri Batam yang saat ini telah melaksanakan tanda tangan MOU kerjasama dengan Politeknik Negeri Batam. Baik, saat ini telah sama-sama kita saksikan bersama pemberian penghargaan dan juga piagam sebagai bentuk apresiasi dari Politeknik Negeri Batam kepada mitra-mitra dari Politeknik Negeri Batam yang langsung diberikan oleh Wakil Direktur Bidang Mahasiswa Alumni dan Kerjasama Politeknik Negeri Batam, Bapak Muhammad Sri. Di mana pemberian apresiasi dan penghargaan MOU ini merupakan bagian daripada simbol harapan kerjasama untuk dapat saling mendukung dalam memperkaya dan meningkatkan kualitas pendidikan vokasi khususnya di Kepulauan Riau. Baik, pemberian penghargaan ini diberikan kepada 8 mitra Poli Batam yang hari ini baru saja menandatangani MOU kerjasama. Baik. Baik, selanjutnya kita akan melaksanakan dokumentasi bersama. Kami bakal nomor dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, sekali lagi boleh berikan gaya baru Bapak, mungkin boleh gaya bebas. Oke, baik, gaya bebas. Oke, gaya bersama dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, kami ucapkan terima kasih dan mari beri tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi kepada Bapak Ibu mitra industri maupun non industri dari Politeknik Negeri Batam. Baik, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Pertama, mohon ya, nanti jangan cuma dari MOU ya, harus dari PKS supaya ada hal yang bisa dikerjakan. Yang tadi saya lupa, pesan sebenarnya adalah walaupun Poltek sekarang sudah punya digital, walaupun SMA dan lembaga pelatihan nasional sudah dan SMEN,
Walaupun PK pegawai ada di Kementerian Tenaga Kerja yang kita urusi sama. Jadi mudah-mudahan itu hanya cuma metode pengerjaannya, tapi yang di lapangannya harusnya kita bersama. Terima kasih. Terima kasih yang luar biasa dan sebesar-besarnya kepada para mitra Politeknik Negeri Batam dan Direktur Politeknik Negeri Batam. Baik, sebelum kita memasuki sesi utama di Fest Plus Industry Talk ini, jadi kami mengingatkan kembali kepada para hadirin untuk mengisi QR Code kehadiran yang ditampilkan di layar, karena ada beberapa door prize menarik yang akan dibagikan. Benar banget, di mana bakal lombanya dan juga pasti lokasi yang menarik, yang mana yang bisa diterima oleh seluruh peserta yang hadir pada kegiatan kita pada hari ini. Oke, baik, boleh langsung dibuatkan HP-nya, di-scan QR-nya, dan jangan lupa untuk melakukan pengisiannya ya pastinya ya. Ya, benar sekali, benar Kemarin lulusan IF berarti. Baik, para hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki sesi Industry Talk. Sesi ini akan dipandu moderator oleh Bapak Nur Cahyono Kushardianto, dosen teknik informatika yang baru saja menyelesaikan studi S3-nya di University Polytechnic Haute French, University Polytechnic of the Bronx, Prancis. Kepada Bapak Nur Cahyono, kami persilahkan. Dan mari kita sambut moderator kita yang luar biasa, Bapak Nur Cahyono, dengan tepuk tangan yang meriah. Kepada Bapak, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara siang hari ini di acara talk show di Fest IT Industry. Saya Tulisannya Rob Saryanto, seperti yang disebutkan oleh Isi. Dengan senang hati kita memandu acara kita di siang hari ini, dan kita akan berbagi wawasan dan juga diskusi tentang masa depan teknologi dan juga pendidikan vokasi. Mari kita syukuri kesempatan ini untuk belajar berbagai pengetahuan, dan mari kita bertepuk tangan untuk semua yang sudah hadir di auditorium ini. Baik, hadirin sekalian, siang ini kita akan mendengarkan 3 narasumber yang luar biasa yang akan berbagi perspektif mendalam tentang perkembangan teknologi dan juga pendidikan vokasi. Yang pertama adalah Bapak Rizky Indramas Nur Hakim, COO Academy, penyedia platform pelatihan edukasi bidang IT. Beliau akan berbagi tentang strategi upskilling dan reskilling untuk bidang kebutuhan SDM di era AI dan otomasi. Dan yang kedua, Bapak Simon Boni, General Manager Education Technology, distributor pengadaan elektronik, dan
Beliau akan mengupas peran coding, kecerdasan artifisial, dan Internet of Things dalam membentuk masa depan pendidikan vokasi. Dan yang terakhir adalah Bapak Insinyur Sugino, Kepala Riset dan Pengembangan PT Terminal Elektronika Sekawan, penyedia pengukuran dan tes peralatan elektronik dan sistem educational planning. Bapak Sugino akan memberikan wawasan tentang pentingnya pemahaman keselamatan kelistrikan bagi lulusan politeknik secara umum di Indonesia. Baik, mari kita sambut dengan kita dengan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih atas kehadirannya Bapak sekalian di Politeknik Negeri Batam. Pertama kali, saudara. Terima kasih. Jadi di kesempatan ini kita akan mendapat banyak wawasan ya, yang nantinya akan insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kita semua.